Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-ayah. Hadirin jamaah salat subuh di waktu pagi Ahad keempat ini, Allah berkenan memberikan kepada kita sekali lagi dua nikmat yang seringkali kita lupakan. Pertama, nikmat sehat wal afiyah, dan yang kedua nikmat sempat. Lalu kita pergunakan sebaik-baiknya dengan bangun sebelum subuh. Bagi yang mampu dan sempat, kita lakukan qiyamul lail minimal 2 rakaat ditutup dengan 1 kali witir. Kita lakukan sholat subuh berjamaah, dan kita masih duduk dan hadir di tempat ini sampai selesai pada waktunya nanti. Ini insya Allah bagian daripada mensyukuri nikmat Allah, dan semoga kita menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mari kita ungkapkan rasa syukur ini kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam selamanya kita sampaikan, kita perbanyak membacanya. Terus kita bersolawat ya, tanpa batasan, karena dalam sebuah riwayat sahih, riwayat At-Tirmidzi, jadi jika di satu tempat riungan, tempat duduk ya, tidak dibaca di antara mendapatkan kerugiannya itu, dia akan rugi ya. Orang-orang yang duduk di tempat itu akan rugi. Pertama, jika tidak ada saling wasiat dengan kebenaran, tidak ada tausiah. Yang kedua, jika tidak ada membaca sholawat. Artinya di satu tempat itu membaca sholawat. Oleh karena itu, mari kita ucapkan dengan kalimah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita di pagi hari ini dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin ya. Kita akan melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan. Tapi sebelumnya saya membaca tadi satu ayat Al-Qur'an, surah At-Taubah ayat 105. Ini ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat, sesungguhnya kalian itu, amalan kalian itu ditentukan bagian akhirnya. Para ulama mentafsirkan hadis ini, jika seseorang ditentukan menjadi orang yang kufur, menjadi orang yang kafir ya, seandainya dia melakukan kebaikan dan beriman, maka dia akhirnya akan menjadi seorang yang kufur. Atau sebaliknya, meskipun dia di awalnya melakukan kejahatan, dia melakukan kefasikan ya, tapi ketika dia telah ditentukan menjadi orang yang beriman, di akhirnya maka dia akan menjadi yang beriman. Ini menjadi kaget bagi kita. Sekaligus sahabat bertanya, ada salah seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu kita tidak perlu melakukan amalan. Kalau begitu kita pasrah saja, karena setiap kita sudah ditentukan."
Oh bukan, kata Rasul, bukan begitu. Maksud kata Rasul, setiap kalian itu akan dimudahkan dengan amalannya. Akan dimudahkan dengan amalannya. Makanya At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu, wa qul, katakan wahai Muhammad, i'malu, beramallah, berbuatlah. Beramal, berikhtiar. Ulah sampai nanti alasan abdi macan menang hidayah. Hidayah itu bagaikan biji, tidak akan tumbuh kalau tidak ditanam. Hidayah itu bagaikan pintu, tidak akan bisa masuk kalau nggak bisa dibuka. Rek sakumaha deketna kita dengan tempat pengajian, dengan masjid, atau dengan keadaan yang memungkinkan kita seharusnya menjadi orang yang rajin, tapi tidak bisa ujug-ujug, tidak bisa demikian. Artinya kalau tidak mau menjemputnya. Wa qul i'malu, katakan wahai Muhammad, bekerjalah, berbuatlah. Maka Allah akan menilai, dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Allah akan melihat nanti setiap apa yang kita ikhtiarkan. Saya selalu sampaikan juga kepada jamaah-jamaah yang misalkan ingin berangkat ke Baitullah yang hari ini tidak terbayang akan bagaimana caranya. Kamu bayangkan dulu, yakin dulu. Jangan lalu belum apa-apa, aduh saya mau altiasa taya artosna. Salah, bayangkan dulu, yakin dulu. Orang yang berangkat ke sana juga asalnya ada keinginan dulu. Yakin dulu, ikhtiarkan dulu. Nanti Allah punya caranya yang terbaik. Yang penting kitanya berikhtiar. Jangan belum apa-apa kita sudah menyerah dengan keadaan, salah. Karena putus asa itu dalam Islam itu adalah sebuah dosa. Kita harus yakin, harus optimis. Karena kita diperintahkan oleh Allah, wa qul i'malu. Katakan wahai Muhammad, bekerjalah, berbuatlah, berikhtiarlah aja dulu. Nanti Allah yang akan menilai, dan Rasulnya dan orang yang beriman. Karena di dunia ini kita salah sangka, Pak. Oh si anu kerjaannya anu, penghasilan sekian, pasti bisa anu. Tidak demikian juga. Makanya kita harus punya pondasi, punya yang kuat dalam keimanan dan tekad dan keinginan. Karena Allah akan melihat itu. Bahkan Rasulnya dan orang-orang yang beriman pun akan melihat itu. Dan pada ujungnya, wasaturudduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kalian akan dikembalikan kepada Allah, zat yang maha mengetahui yang gaib ataupun yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan semua akan diinformasikan, akan disampaikan, akan diberitakan kepada kalian terhadap apa yang telah kalian lakukan. Nanti di yaumil mahsyar, di yaumil hisab, kita akan diperlihatkan apa ikhtiar kita. Jadi bukan putus asa dengan hadis tadi. Kalau gitu pada nu kafir, nu pinarakaeun, nu pi surgaeun mesti tentukeun. Bukan, tapi memahami dalil tidak cukup dengan satu dalil, mesti dengan dalil yang lain. Nah, hari ini, pagi ini, saya wabil khusus dan kita semua, kita tidak berharap dengan amal kita memang untuk masuk surga, tapi berharap dengan rahmat Allah. Karena terlalu murah surga kalau dibeli dengan amal ibadah kita. Salat kita belum terhusu, zikir kita belum banyak, sedekah kita belum banyak, tapi berharap dengan rahmat Allah atas amal kebaikan yang kita lakukan. Begitu. Kita melakukan kebaikan, kita bangun sebelum subuh, kita sholat subuh, kita zikir, kita duduk iktikaf, kita ta'lim. Ini hanya berharap Allah curahkan rahmatnya kepada kita, sehingga Allah ampuni dosa kita dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian. Yang penting kita malu saja, berbuat saja, lakukan saja, dalam hal apapun lakukan saja. Nanti Allah yang menilai, bukan manusia. Karena penilaian manusia selalu mengecewakan. Kita sudah kurang kumaha, ngus ngahargaan, ngus hormat, sudah melakukan yang terbaik, tidak dihargaan, gitu kan, malah dibenci, dicaci. Biarin, itulah penilaian manusia. Tapi kata Allah, wasaturudduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Nanti akan dikembalikan kepada Allah, zat yang maha mengetahui, baik yang gaib, yang tidak terlihat oleh manusia pada umumnya, ataupun yang nyata, yang nampak benar, padahal salah. Dia dapat penghargaan, dapat pengakuan, dapat hebat. Padahal dia salah dengan cara menipu, dengan cara berbuat curang. Tenang saja, nanti Allah akan mengetahui. Akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Yang sebenarnya nanti fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, akan diinformasikan, disampaikan oleh Allah terhadap apa yang kalian lakukan. Jadi melakukan kebaikan sekecil apapun tanpa harus ada penilaian atau dicaci orang lain tidak perlu rugi, karena Allah melihat.
Maha melihat apa yang kita lakukan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, itu barangkali pengantar pengajian kita di subuh hari ini. Semoga menambah wawasan dan memberikan motivasi sehingga keyakinan bagi kita dalam melangkah ke dalam kehidupan. Kita lanjut di bab berikutnya tentang bab tahrimi imtina al-mar'ah min firasi zawjiha idza da'aha wa lam yakun laha uzrun syar'iyyun. Bab diharamkannya seorang istri menolak ajakan suaminya. Nah, ini harus sama hadis untuk istri nih Pak nih. Ya. Jadi dalil ini untuk istri harus sama ya disampaikannya. Bab diharamkannya seorang istri menolak ajakan suaminya saat ia mengajaknya, saat suaminya mengajak berhubungan intim padahal istri tidak memiliki alasan syar'i. Nah, ini haram. Sebab dalam Islam berhubungan intim suami istri itu adalah ibadah. Suatu hari ketika Rasulullah SAW menyampaikan wa kullu takbiratin shadaqah, kata Rasul. Setiap takbir adalah shadaqah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Kemudian dan setiap subhanallah shadaqah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap la ilaha illallah shadaqah. Dan wa kullu bid'i, ya, setiap hubungan intim suami istri shadaqah. Sahabat ayah protes, mah, ya Rasulullah, masa menghumbar syahwat shadaqah gitu. Masa menghumbar syahwat adalah kebaikan? Kata Rasul, araitakum kan, apa pandanganmu, ya? Kalau syahwat itu ditempatkan bukan pada tempatnya yang halal, itu sebuah dosa. Makanya ditempatkan pada tempat yang halal adalah sebuah kebaikan. Sebuah kebaikan adalah sebuah sedekah. Karena seakan-akan diajak melakukan kebaikan tapi menolak, gitu kan. Diajak melakukan amal kebaikan, amal soleh tapi menolak. Namun dalam kondisi yang tidak dihalangi oleh syar'i, seperti haid yang sedang banyak-banyaknya, yang sedang merah, gitu kan. Meskipun para ulama ada coba mengkategorikan bagaimana kalau darahnya sudah berhenti, gitu kan. Meskipun dia belum mandi, apakah boleh? Ada dalam kitab fikih mar'ah itu ada diuraikan di situ. Atau ada kategori apakah darahnya kalau sudah menguning, sudah akhir, gitu kan. Ada ya kategori darahnya sudah memerah. Jadi kategori dosa-dosanya berbeda-beda, itu kata para ulama. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat, fabata ghadbana 'alaiha, la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang lelaki mengajak istrinya, maksudnya seorang lelaki di sini adalah suami, ya. Meskipun hadisnya ini kalimahnya idza da'ar rajul, jika seorang lelaki, karena dalam istilah bahasa Arab kalau rajul menggunakan istilah rajul itu menunjukkan seorang lelaki yang dewasa. Jadi dalam bahasa Arab itu ada nama-nama penyebutan seperti ibnu, kan ibnu juga laki-laki tapi anak laki-laki gitu. Seperti nisa, mar'ah, itu juga perempuan tapi juga beda kategorinya antara mar'ah dengan nisa. Nah, rajul itu laki-laki dewasa. Sehingga yang dimaksud dalam kalimat ini, jika seorang suami, saya khawatirnya nanti kalau diartikan secara tekstual, ya, secara harfiah, nanti kayak dia, nanti diartikan jika seorang lelaki mengajak wanita. Sebab imra'atun itu wanita juga artinya. Jika seorang lelaki mengajak wanita berhubungan intim misalkan, lalu dia menolak. Nah, maka kita terjemahkan jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur dalam hal ini bersama, lalu ia menolak, istrinya menolak. Kemudian laki-laki tersebut tidur dalam keadaan marah, kesal atau Pak, gitu, sekalian kesal gitunya, kesal gitu kan. Maka para malaikat melaknat sang istri sampai pagi hari. Allah melaknat, bermakna malaikat melaknat dengan kalimah la'anat hal malaikat. Kalimah laknat di sini memang ada makna tersembunyi, ya, ada tafsiran lainnya adalah Allah membencinya. Malaikat pun membencinya. Artinya dia apa? Maksudnya apa? Dia tidak mendapatkan rahmat Allah. Hatta tusbiha, sehingga sampai dia subuh. Nah,
hatta tusbiha, sampai dia subuh. Tentu kalau ngajaknya malam hari. Ini kita memaknai dalil secara konteks. Ya. Kalau ngajaknya malam hari, ya kalau ngajaknya pagi hari, nah gitu kan lain lagi ceritanya. Kalau ngajaknya siang hari, kan lain lagi ceritanya gitu. Nah ini dalam kondisi ngajaknya malam hari, istrinya menolak, gitu kan? Makanya kan ada ada peribahasa. Ini mohon maaf bagi yang suka mancing, bukan nyindir gitu kan. Apa katanya? Seorang istri bertanya kepada suaminya, Pak, kenapa dulu waktu pacaran kalau ingin itu, ingin ini selalu dibelikan, hoyong nanaon selalu dikasih, kang dia. Sekarang mau minta itu, minta ini, nggak ada, nggak boleh. Apa jawaban suaminya? Pernah lihat gak tukang mancing? Kalau ikannya sudah dapat dikasih nggak? Gitu kan? Kalau ikannya sudah dapat dikasih umpan tuh. Istrinya diam, Pak, tidak menjawab istrinya. Suatu hari istrinya masuk ke kamar, ditutup pintunya rapat-rapat. Suaminya butuh, Pak, minta ketuk pintu. Buka pintu. Buka pintu. Apa kata istrinya? Pak, pernah lihat gak tukang mancing tidur dengan ikan? Nah, gitu. Jadi istrinya cerdas, Pak. Istrinya cerdas gitu. Nah ini gara-gara suaminya gitu. Mohon maaf tukang mancing ya. DKM ya, Dewan Keluarga Mancing. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, itu istrinya cerdas, itu ya gara-gara suaminya juga itu, makanya ditutup pintunya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, jadi sebetulnya memang hukum juga ya tidak saklek sebetulnya, karena kita ada keadilan hukum, ada etika hukum, ada taghayyurul ahkam bi taghayyuril amkinah wal azminah. Ada hukum itu berubah dengan kondisi, tempat dan keadaan. Misalkan hari istrinya kercarape, kurang sehat, lagi sibuk, banyak tamu, merasa tidak nyaman karena berisik Kang Edi, misalkan di situ keluarganya banyak, rumah genep ka 10 lebarnya gitu kan. Nah kamar leutik gitu kan, tamu di tengah-tengah rumah gitu kan, bisi adug-adugan gara randeng. Nah tentu itu bisa dikompromikan ya, bisa didiskusikan, karena ujung-ujungnya masalah dosa istri ini juga tergantung kepada ridho suaminya. Jika di situ ada kesepakatan, ada saling ridho, ya, saya kira juga hukumnya berubah. Tidak ujug-ujug asal nolak, laknat Allah misalkan. Begitu nolak dilaknat sih. Nah, kita juga tidak demikian gitu kan. Setiap nolak laknat, keluar, jangan. Makanya hadis ini cocoknya disampaikan ke ibu-ibu gitu. Nanti kalau ke bapak-bapak jadi senjata, nanti jadi alasan gitu kan. Kemudian yang berikutnya, babu tahrimi shaumil mar'ah tatawwu'an wa zawjuha hadirun ila biizni. Bab seorang istri diharamkan melakukan puasa sunnah ketika suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya. Nah, ini juga lagi-lagi karena melayani suami itu wajib, sedangkan puasa sunnah. Jangan sampai diajak oleh suaminya di siang hari, hujan ngarincik gitu kan, ke kantor WFH. Kang Edinya WFH gitu kan, di rumah wae gitu kan, duit banyak gitu kan. Terus hadirin yang dirahmati Allah, istrinya puasa sunnah tanpa izin suaminya tidak boleh. Dia beralasan, aduh punten Pak nuju saum. Nah, bahkan puasa sunnahnya batalkan saja. Bahkan guru saya bilang, membatalkan puasa sunnah itu tidak hanya seorang istri ketika diajak oleh suaminya, tapi juga seorang tuan rumah ya, jika dia mendapati tamu yang luar dugaan dan dia masih pagi gitu kan, belum siang, tiba-tiba teman lamanya datang, dia bala kecerakan, dia makan-makan gitu kan, di situ dia botram bersama. Nah itu kurang baik juga ketika kita menahan diri untuk tetap berpuasa sunnah. Makanya guru saya bilang, tong khawatir ya batalkan, dah malaikat bagus nyatet mau dihapus deui gitu. Guru saya banyak, namun mesti catat ke malaikat mau dihapus deui. Jadi pahala puasa sunnahnya udah dicatat. Jadi mau dihapus deui, mulai istilah ngapus pahala. Tidak ada peribahasa demikian ya. Nah, seorang istri kenapa haram di sini? Maksudnya adalah terlarang kalau dia memaksakan diri berpuasa sunnah sedangkan suaminya hadir di rumah. Sehingga hadisnya, anna Rasulullah SAW dari Abu Hurairah qala
la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi iznih wa la ta'zana fi baitihi illa bi iznih. Tidak halal bagi seorang istri melakukan puasa sunnah sedangkan suaminya ada di rumah. Artinya tanpa izin suami, lagi-lagi tanpa izin suami. Di awal, Pak, abdi bade saumnya Senin Kemis. Manggalah dah bapak kita bade angkat ke kantor, mau aya di bumi. Sareng ayeuna menuju ke area anak badan. Mau minta lah gitu intinya mah gitunya. Nah, bolehlah itu didiskusikan ya. Kecuali dengan izinnya, dan seorang istri tidak dapat memberi izin orang lain masuk ke rumah suaminya. Perhatikan, tidak boleh memberi izin orang lain masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Makanya saya seringkali kalau ada jamaah misalkan minta datang ke rumah atau bertamu ke rumah, saya tanya, ibu suaminya ada? Ah ya Pak Ustaz di Lebet. Oh alhamdulillah. Atau suami ibu ke mana? Di luar sananya, di luar. Ke kantor. Terangan abdi ka dieu. Nah, udingan abdi ka dieu. Uningan tadi ada kita sawartos. Wah gitu. Itu lebih baik, jauh lebih baik. Kita bertanya dulu, misalkan kita urgent ya, darurat harus berkunjung ke rumah seorang istri orang lain ya, atau datang ada sesuatu, kita tanya dulu. Kecuali untuk menolong hal yang darurat. Ulah sampai misalkan istrinya kena serangan jantung di rumah seorang wanita, ayo dah dia tanya izin suami cenah. Are kumaha izin ada ya sih nang keur teu damang gitu nya. Seorang istrinya lagi serangan jantung misalkan nauzubillah, atau dia sedang ada kebakaran rumah atau apa. Nah, itu lain cerita. Dalam kondisi ad-daruratu tubihul mahzurat. Perkara yang dilarang itu ya, atau darurat itu, keterpaksaan itu bisa membolehkan perkara yang dilarang. Itu kaidah yang dibuat oleh para ulama berdasarkan dalil tentunya. Ad-daruratu tubihul mahzurat ya. Keterpaksaan darurat itu membolehkan perkara yang dilarang. Nah, kita jadi memahami hukum tidak bisa lepas daripada usul fikih ya, daripada kaidah-kaidah itu. Oke, jadi ini haram puasa. Kalau tadi haram menolak.